Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi laporan keuangan konsolidasi hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan. Anggota kami yaitu Raihan Nawalia Alaidrus, Rati Indah Melati, dan Tasmiatur Rahmah. Hubungan perusahaan induk dan anak menguasai perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara memiliki suara mayoritas suatu perusahaan. Penguasaan suara mayoritas terjadi apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% perusahaan lain disebut perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak. Hubungan antara induk dan anak perusahaan disebut dengan afiliasi. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh modal saham yang beredar di perusahaan lain sehingga berhak untuk mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain. Holding company adalah suatu perusahaan yang dibentuk khusus untuk menguasai saham dan mengendalikan aktivitas perusahaan lain. Jika holding memiliki usaha sendiri disebut dengan operating holding company. Laporan keuangan konsolidasi. Sama seperti membuat laporan keuangan mandiri, unsur-unsur untuk membuat laporan keuangan konsolidasi juga sama. Berikut ini adalah unsur-unsur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan jenis ini. Yang pertama ada laporan laba rugi konsolidasi, yang kedua laporan neraca konsolidasi, yang ketiga laporan laba ditahan konsolidasi, dan yang terakhir laporan arus kas konsolidasi. Konsep dan standar dari laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan jenis konsolidasi sendiri juga memiliki beberapa konsep dan standar yang ditetapkan dalam pembuatannya. Berikut ini adalah informasi selengkapnya. Yang pertama, pandangan yang tradisional tentang pengendalian. Secara umum, pengendalian mengenai laporan keuangan ditentukan dengan mayoritas suara umum. Sedangkan dalam laporan konsolidasi, pengendalian ditentukan melalui proporsi saham yang dimiliki secara langsung atau juga tidak langsung dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pengendalian tidak langsung. Pengendalian langsung terjadi apabila suatu perusahaan memiliki kepemilikan mayoritas saham biasa dibandingkan perusahaan lainnya. Sedangkan pengendalian tidak langsung jika suatu perusahaan dimiliki oleh satu perusahaan atau lebih yang semuanya dalam pengendalian bersama. Dengan adanya laporan keuangan konsolidasi, perusahaan dapat memberikan laporan yang sumber daya perusahaan yang jelas dari hasil gabungan dengan di bawah kendali dari induk perusahaan kepada seluruh penyedia dana seperti pemegang saham dan kreditor. Yang ketiga, kemampuan untuk memiliki pengendalian. Meskipun memiliki saham lebih dari 50%, ada kalanya anak perusahaan tidak dapat memiliki kendali atas segala hal dalam keadaan tertentu. Sama halnya apabila anak perusahaan ada di negara lain dan aturan dari negara tersebut memberikan batasan terhadap anak perusahaan untuk mengambil laba atau juga aset yang dimiliki dari induk perusahaan. Oke, selanjutnya ada metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah laporan keuangan konsolidasi. Berikut ini adalah 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode ekuitas. Metode ekuitas itu sendiri memiliki konsep dasar yang dimana memandang sebuah investasi sebagai pernyataan modal yang dilakukan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dengan begitu, aktiva bersih pada anak perusahaan menjadi berubah karena kegiatan dari operasionalnya. Yang kedua ada metode ekuitas tidak lengkap. Jika pada metode ekuitas tidak lengkap dapat diterapkan secara benar, maka saldo laba dan laba bersih dari induk perusahaan akan sama dengan saldo dan laba bersih dari konsolidasi. Yang terakhir, yang ketiga ada metode biaya. Metode biaya ini digunakan untuk mencatat investasi pada saham-saham dari perusahaan anak. Oleh karena itu, dividen dari saham-saham tersebut nantinya yang hanya diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Syarat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Perusahaan yang berhak untuk menyusun laporan ini adalah induk perusahaan yang dianggap sebagai penguasa tertinggi dalam suatu perusahaan antara induk dan anak perusahaan. Yang kedua, induk perusahaan juga harus memiliki saham terhadap anak perusahaan kurang lebih sebesar 50%. Yang ketiga,
Jika ternyata kepemilikan saham pada induk perusahaan kurang dari 50%, maka induk perusahaan tetap berhak untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan satu syarat, bahwa induk perusahaan tersebut mempunyai kendali penuh terhadap anak perusahaan. Yang keempat, apabila sebuah perusahaan tidak memiliki ketiga syarat di atas, maka lebih baik setiap perusahaan, baik induk maupun anak perusahaan, membuat laporan keuangan mandiri saja. Selanjutnya ada prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Prosedurnya meliputi: yang pertama, mengeliminasi semua rekening timbal balik. Eliminasi ini dilakukan dengan melalui sebuah jurnal eliminasi untuk mengeliminasi rekening-rekening yang memiliki sifat timbal balik atau rekening tersebut ternyata memiliki transaksi yang sama dan dicatat oleh induk dan anak perusahaan. Yang kedua, menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini digunakan untuk mempermudah penyusunan pada laporan keuangan. Dalam prosedur penyusunan yang digunakan ada dua dasar yang dipakai, yakni neraca saldo individual dan laporan keuangan individual. Masalah-masalah umum yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun. Yang kedua, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan atau pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Pencatatan investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pembelian langsung tunai, yang kedua, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya, yang terakhir, yang ketiga, pertukaran dengan surat-surat berharga. Tanggung jawab hukum dalam konstruksi perusahaan induk dan anak. Konstruksi hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam UU PT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subjek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, maka berimplikasi: yang pertama, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Yang kedua, berlakunya limited liability atau prinsip keterbatasan tanggung jawab yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga. Yang ketiga, prinsip limited liability. Prinsip keterbatasan tanggung jawab kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan sesuai mengacu pada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi. Meskipun memiliki beberapa fungsi yang menguntungkan bagi perusahaan, seperti yang disebutkan di atas, laporan keuangan jenis ini juga memiliki beberapa kekurangan yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk perusahaan sebelum membuatnya. Berikut ini adalah informasi mengenai kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, tidak semua laporan diungkapkan. Meskipun merupakan laporan yang berasal dari gabungan antara induk dan anak perusahaan, ada beberapa hasil pengoperasian dan laporan keuangan yang dimasukkan tidak diungkapkan. Oleh karena itu, posisi atau kinerja dari satu perusahaan atau lebih dapat disembunyikan dari perusahaan lainnya. Yang kedua, tidak semua saldo laba tersedia. Dalam laporan ini, tidak semua saldo laba dari induk perusahaan tersedia. Hal ini dikarenakan sebagian dari laporan laba atas induk perusahaan yang didapat dari anak perusahaan tidak masuk di dalamnya. Begitu pula dengan aset perusahaan. Yang ketiga, tidak dapat diwakili perusahaan manapun karena rasio-rasio keuangan yang berdasarkan dari contoh laporan keuangan digabung menjadi satu dalam laporan keuangan konsolidasi. Maka rasio-rasio tersebut tidak dapat dikatakan mewakili perusahaan manapun yang telah dikonsolidasi termasuk oleh induk perusahaan. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk perbandingan karena akun-akun yang sama dari setiap perusahaan berbeda digabungkan menjadi satu laporan, maka akun-akun tersebut tidak dapat diperbandingkan seluruhnya. Yang kelima, catatan laporan keuangan cukup. Banyak seringkali adanya informasi tambahan dari setiap perusahaan diperlukan untuk penyajian wajar, akan tetapi tambahan-tambahan informasi tersebut dapat menyebabkan catatan dari laporan keuangan menjadi sangat banyak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.